Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berkat kudrat dan irodatnya kita masih berkesempatan oleh Allah untuk melaksanakan sebagian yang diperintahkan, yaitu melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan tadarus Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan aktivitas kita, harapan kita senantiasa dicatat oleh Allah menjadi amalan sholih. Tak lupa salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada panutan alam, Nabi yang mulia, Nabi akhirul zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabat, para tabiin, para pengikut, mudah-mudahan termasuk di dalamnya yang senantiasa mengikuti ajarannya sampai akhir zaman. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM beserta jajarannya, yang saya muliakan Bapak Agung Karom, Dr. Ros Haji M. Adam yang selalu mendampingi kita. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 13 beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 1 sampai 7 dan TPS beserta jajarannya. Hadirin buah hadirat yang saya cintai. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan tentang banyak yang tidak lulus dengan ujian kekayaan. Nawaitulillahi ta'ala hasbunallahi wa ni'mal wakil, ni'ma maula wa ni'ma nasir. Nasib tidak bisa diduga, takdir tidak bisa dirubah, tapi doa mampu merubah segalanya. Jadi jangan bosan-bosan berdoa kepada Allah. Walaupun sudah ditakdirkan harus begini, ya berdoa terus kepada Allah. Karena yang bisa merubah adalah doa. Tidak ada yang mustahil ketika Allah izinkan untuk terjadi. Ikhtiarkan saja yang terbaik, usahakan dengan yang terbaik, insya Allah akan berikan yang terbaik dan termudah. Sebagaimana kita ketahui bahwa ujian itu bisa berupa kebaikan dan keburukan, bisa berupa kekayaan dan kemiskinan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di Quran surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 35, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah. Wa nabluukum, kami kata Allah akan menguji kamu bisa dengan keburukan, wal khair dan kebaikan. Fitnatun sebagai ujian atau fitnah, karena hidup manusia di dunia ini tidak kekal. Maka ketetapan Allah berlaku bahwa setiap yang bernyawa merasakan mati. Kalau kurang ada bernyawanya akan merasakan mati. Mati teh dari tidak ada yang paling sakit dibanding mati. Yang sakit apapun ujung-ujungnya mati. Subhanallah ya. Nah, ya. Allah kemudian menetapkan garis bawah hidup adalah ujian. Lamun urang sekolah sok diujinya akhir teh. Nah, urang teh baik atau buruk. Lamun urang loba rapotna merah berarti buruk urang teh nya. Lamun rapotna bagus, salah we bagus. Good teh gimana ya? Kami akan menguji manusia kata Allah dengan dua macam ujian. Pertama keburukan dan kedua kebaikan. Manusia paling berat, paling heboh kalau diuji keburukan. Beres sakit gigi nya umpamanya sakadua tara. Oh, ngomong ayeuna no TV terus kasih main sakit gigi. Wah, teh tetangga teh cenah masuk itu. Lawan diuji kebaikan, segala loba, duit loba, pemajikan beli sirnya segala segala ayat di rumah segala remeh, bro diburu, bro dipantau,
kesabaran manusia. Dan seluruh manusia akan dikembalikan hanya kepada kami, kata Allah, untuk mempertanggungjawabkan hidup di dunia dan mendapatkan hasilnya keridhaan Allah atau murka Allah. Tenanglah, selama niatmu baik, jalanmu pasti dipermudah. Yakinkan bahwa segala sesuatu yang baik selalu datang di waktu yang tepat. Dan ingat, Allah tidak mengambil sesuatu dirimu kecuali akan diganti dengan yang lebih baik. Ternyata banyak yang tidak lulus dengan ujian diberikan kepada atau berupa kekayaan. Buktinya adalah mayoritas penduduk surga adalah orang miskin. Jadi penduduk surga itu orang miskin. Kenapa orang miskin? Karena orang miskin mah lebih hisabnya terboga naon. Ditanya rumah, terboga. Ditanya jabatan, terboga. Mobil, terboga. Mending masuk nah, orang lebih tanggung jawab seperti ayeuna. Orang pejabat diperiksa oleh KPK. Ternyata pejabat itu miskin. Gimana butuh acar? Sakudeung. Geus kawan mana dulu percaya. Tapi pejabat diperiksa ke KPK, ternyata dia itu kalau dijuhu, kalau ditampantau malah ada terima. Pasti ada dia berjam-jam. Masa benar. Nanti tinggal dengan ayah, buat kamu diperiksa KPK berjam-jam katanya. Udah tanah barang. Aluan tanah sedikit namanya. Sepertinya contoh. Ayah anu meninggal, orang kaya dan orang miskin. Orang kaya meninggal pasti udah datang lomba. Nah, masuk itu dikali. Dikatakan umumnya di Indonesia. Tetapi lalu orang miskin yang meninggal, nu hadir nate sedetik. Lalu dia mau ke pemakaman, loba sedetik ketemu miskin. Sedetik kata, suruh gawe masalah gitu. Jadi ada sedetik mereka. Nomor kaya mana bertanggung jawab di mana harta yang kekayaan? Tanya tadi. Nah, diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau mengisahkan, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ada 3 orang dari umatku sebelum kalian bepergian dalam sebuah perjalanan. Di tengah perjalanan mereka bermalam di sebuah gua. Tiba-tiba batu besar jatuh dari gunung sampai menutup mulut gua. Lalu mereka berkata, tidak ada yang dapat menyelamatkan kalian dari batu besar ini kecuali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah atau perantara amal-amal soleh. Orang yang pertama memanjatkan doa, ya Allah, dulu aku punya 2 orang tua yang sudah lanjut usia. Aku tidak pernah memberi susu kepada siapapun sebelum kepada mereka berdua. Pada suatu hari aku pergi untuk suatu keperluan. Saat aku pulang, ternyata kedua orang tua telah tertidur. Aku bergegas memerahkan susu, namun mereka masih tertidur. Aku bertekad tidak akan memberikan minum susu itu kepada keluarga atau budakku sebelum kedua orang tua minumnya. Maka aku menunggu mereka bangun sambil tanganku memegang gelas yang berisi susu hingga pada subuh tiba. Keduanya lalu terbangun kemudian meminum susu tersebut. Ya Allah, jikalau perbuatan itu benar-benar aku kerjakan ikhlas karena mengharap wajah-Mu, maka hilangkanlah kesulitan berupa batu besar yang ada di hadapan kami ini. Batu besar itu tiba-tiba terbuka sedikit, namun cahayanya belum cukup dilalui mereka untuk keluar dari gua. Yang kedua, kemudian ikut berdoa, ya Allah, aku punya sepupu perempuan. Dahulu ia adalah orang yang paling aku cintai. Aku sangat berharap ia menjadi kekasihku, namun ia menolak cintaku.
Setelah berlalu beberapa tahun ia mendatangiku karena sedang butuh uang. Aku pun memberi 120 dinar dengan syarat ia mau tidur satu ranjang denganku atau berzina. Ternyata ia mau, si perempuan tadi. Sampai ketika aku ingin menyetubuhinya, wanita itu berucap, tidak halal bagimu untuk membuka cincin kecuali dengan cara yang halal. Maksudnya dengan akad nikah. Kata-kata itu tiba-tiba membuatku sadar, sehingga aku murungkan hasrat buruk itu dan aku pergi meninggalkannya. Padahal wanita itu orang yang paling aku cintai. Lalu cetus bahasa saya dipenting ngaji ibridi, diberang ngaji aku, dipenting ka ibi-ibi, diberang asal ibu, bahkan yang bohong. Masa kurang itu pernah gitu tuh? Maulanya pasti pernah lah. Kata dia udah gue wanita ukuran kodok biar mau dicintai teh. Kali itu dia udah kan dia bahkan kok saya teteh pampulis hayam mau baru coba Allah gitu kan gitu. Coba pengalaman coba Allah. Aku tinggalkan dia bersama kepingan emas yang sudah aku berikan kepadanya. Ya Allah, jikalau perbuatan itu benar aku kerjakan ikhlas karena mengharap wajahmu, maka hilangkanlah kesulitan berupa batu besar yang ada di hadapan kami. Batu besar itu tiba-tiba kembali bergeser membuka, namun celahnya belum cukup dilalui mereka untuk keluar dari gua. Orang yang ketiga juga berdoa, ya Allah, dulu aku punya beberapa pegawai, gaji aku berikan kepada mereka, namun ada satu pegawai saya yang berhenti bekerja kepada saya. Dia pergi meninggalkan jatah gajinya. Gaji itu pun aku kembangkan hingga menghasilkan banyak harta. Setelah beberapa waktu pegawaiku datang menemuiku, ia menagih padaku, wahai hamba Allah, saya ingin mengambil gajiku yang belum saya ambil dahulu. Maka aku jawab, semua yang kamu lihat itu berupa unta yang banyak, ya, kambing yang banyak, budak berian yang banyak. Ambillah, wahai hamba Allah, jangan bercanda denganku. Aku menjawab, saya tidak bercanda denganku. Kemudian semua harta diserahkan pada si pegawai tanpa sisa sedikit pun. Ya Allah, jikalau perbuatan itu benar-benar aku kerjakan ikhlas karena mengharap wajahmu, maka hilangkanlah kesulitan berupa besar yang ada di hadapan kami. Buah yang sebelumnya tertutup pun terbuka. Akhirnya mereka semua dapat keluar. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari nomor hadis 2272 dan hadis riwayat Muslim nomor hadis 2743. Itulah doa dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sesulit apapun kita, kalau zaman sekarang zaman sulit, terus berdoa kepada Allah. Insya Allah akan mengabulkan permintaan permohonan kita. Tidak ada seorang pun manusia yang tidak diuji di dunia ini. Sekelas Nabi pun diuji. Nabi Lut diuji oleh istrinya, ya, subhanallah. Nabi Nuh diuji oleh putra kanannya. Nabi Ibrahim diuji oleh ayahnya. Nabi Yusuf diuji oleh para saudaranya. Nabi Muhammad SAW diuji oleh pamannya. Seperti itulah rumah tangga pasti memiliki ujian. Kalau tidak diuji oleh istri, pasti diuji oleh suami, diuji oleh anak kita, diuji oleh mertua, ya. Subhanallah. Nah, diuji oleh semua tetangga apapun. Namanya juga rumah tangga. Kalau kita tidak ingin diuji, jangan rumah tangga. Nah, gitunya, subhanallah. Kalau yang tidak ada ujiannya adalah rumah bermain. Nah, rumah bermain itu tidak ada ujian, bermain, terusnya subhanallah. Perbanyaklah bersabar dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menginformasikan lewat Al-Qur'an surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 10, innama yuwaffis sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa
dan orang miskin banyak yang lulus, orang yang kaya juga banyak yang tertahan lama hisabnya untuk masuk surga. Buktinya Rasulullah SAW menginformasikan, ya, dalam sabdanya, kuntu ala babil jannati pakanat amata mandahwalaha musnasakinu washabul jadi mahbusuna ghairu asaban nari qad umiru bihi ilan nar wa kuntu ala babin nari faida amatu mandahwalaha nisa kuntu ala babil jannah, kata Rasul, aku pernah berdiri di pintu surga. Pakana amata mandahwalaha masakinu, ternyata umumnya orang yang memasukinya adalah orang miskin. Washabul jadi mahbusun, sementara orang kaya tertahan dulu masuk surga. Tuh, kaya mah ditahan dulu lah, masuk surganya. Lalu orang miskin tenang, sabar, panggilan masuk surga. Jarak antara orang miskin dan orang kaya itu masuk surga 50 ribu tahun. Oh, subhanallah, luar biasa. Ada orang sama, oh orang ucapan gitu. Kumanya orang dia si aku kaya, mobilnya Allah, kumana Allah. Salah kaya kan teh orang, eta mah takdir dia Allah. Enggak usah perlu gitunya. Ghairu ashaban nari qad umiru bihim ilanar, hanya saja penduduk neraka sudah dimasukkan ke dalam neraka. Wa kuntu ala babinar, aku berdiri di atas pintu neraka. Faida amata mandakhala nisa, ternyata mayoritas orang yang memasukinya adalah perempuan. Hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Kaum fakir dan miskin masuk surga sebelum orang kaya. Hal ini karena mereka tidak memiliki harta untuk dihisab, sebagaimana penghormatan dari Allah dan mengganti untuk mereka atas kenikmatan dunia dan perhiasannya yang luput dari mereka. Sedangkan pemilik kedudukan yang panah dari kalangan hartawan dan pejabat, mereka semua tertahan di padang mahsyar pada hari kiamat karena lamanya hisab mereka dan kepayahan karena banyaknya harta, luasnya jabatan, dan bersenang-senangnya mereka dengan keduanya di waktu di dunia. Juga berpoya-poya dengan mengikuti syahwat dan hawa nafsunya. Sesungguhnya halanya dunia adalah hisab dan haramnya adalah azab. Sedangkan orang yang fakir bebas di hari ini, sedangkan mayoritas orang yang masuk neraka adalah perempuan, karena mereka banyak mengeluh dan mengingkari jasa suami mereka. Kalau ada suami baik biasa ingkari, masuk itu buput dan nyamunya. Lalu ayah kebaikan suami teh, teraya mana mata lagi orang naon, ya subhanallah. Lalu ayah suami kesalahan, ya, oh dulu tak kesalahan 30 tahun yang lalu, ayah lepas saya, lihat dulu kamu ini, masuk itu teraya. Tapi kelebihan istri adalah menyayangi suami, subhanallah. Walaupun bagaimanapun tetap istri sayang pada suaminya. Walaupun memang gaya hidupnya teh panjang istri itu, hati-hati terhadap istri. Nyumput ke duit, apa ada istri teh? Katanya tidak mau PA, saya subhanallah. Subhanallah. Gaji dibuat, mau sedikit tanya, subhanallah. Gaji dijemput dengan kerja, tetapi rezeki dijemput dengan takwa. Gaji bisa kita duga, tetapi rezeki datang tidak terduga. Gaji hanya berupa uang, tapi rezeki bisa berupa sehat dan bahagia. Namanya subhanallah. Terkadang gaji yang terasa besar bisa saja kurang, tetapi rezeki selalu cukup meski datangnya tidak seberapa. Mengapa demikian? Karena orang kaya merasa cukup dengan hartanya sehingga kurang merasa butuh Allah. Apalagi ditambah dengan kesombongan akan hartanya. Menurut Syarah Riyadhus Shalihin,
Syekh Al-Utsaimin berkata, orang kaya merasa dirinya sudah cukup dengan hartanya, sehingga mereka sedikit beribadah dibandingkan orang miskin. Bila kita merasa diri kita yang paling betul, kita merasa betul, itulah namanya ujub. Kosong kita. Masa kan bener namanya orang SRWT-nya, tak, tadi jangan ujub tak. Ada ulang jauh, masuk itu kita? Sakapun, subhanallah ya. Nah, subhanallah ya. Nah, bila kita merasa diri kita paling betul, benar-benar orangnya. Nah, itu kata ampun. Bila kita bangga dengan ilmu yang dimiliki, nah, kita bangga punya ilmu yang dimiliki. Karena orang ngaji kadukan ilmu, ilmu tebaknya. Nah, bangga, nggak bangga ke diri. Saya mau paling apa ya? Hadis paling banyak dihafalkan, Al-Quran kata Allah semuanya 30 juz. Nah, katanya jelema paling ujung. Bila kita sudah tidak boleh ditegur, nah ya kan ya, lalu ditegur teh ulah kieu, salat teh kudu kieu. Karena salat teh Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagitnya, nah subhanallah, nah takbir gitu takbir. Asas pemainnya dia salat teh Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu kan ya. Nah, teh harus memamina dari Allahu Akbar. Itu mana? Dumanilah subhanallah kan gitunya. Ulah cepet-cepet biar sholat orang kita gitunya. Nah, walaupun orang geus akal ilmuna kadang-kadang praktek hese teh. Praktekna hese teh ya. Bila sudah tidak boleh ditegur, itulah ego namanya. Di WA-nya lalu ditegur teh terus ngobrol. WA terus ditegur teh ulama terima kasih gitu ya, sudah diperingatkan. Lalu orang terus menjawab berarti orang itu ego. Yang harus saya ya, oh ya dalam bentuk ego pisan sebenarnya. Subhanallah. Bila kita merasa diri kita yang hebat, itulah namanya takabur. Inilah maksud ayat bahwa manusia akan melampaui batas ketika merasa berkecukupan dengan harta. Kala inna insana liyatgha, apabila melihat dirinya serba cukup. Quran sudah 96 Al-Alaq ayat 7. Manusia itu benar-benar melampaui batas apabila melihat dirinya serba cukup dengan harta, ya, jabatan, pengikut dan semisalnya. Apa yang dimiliki membuatnya mudah mengingkari nikmat Allah dan lupa bahwa manusia adalah anugerahnya. Inna ila rabbika ruj'a, sungguh hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Tuh, udah kayak kembalinya ke Allah, dicabut nyawa kembali ke Allah. Benar ya kan di surat Al-Alaq ayat 8, Inna ila rabbika ruj'a, sungguh hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Wahai manusia, sungguh hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Pada hari kiamat Allah akan menghitung apa saja yang engkau perbuat ini. Dia akan membalas orang yang melampaui batas sesuai dengan ajal yang setimpal. Bapak, Ibu, hadirin wal hadirat, datang ke masjid mendengarkan tausiah, itu sangat bahagia. Mendapatkan ilmu terus dipraktekkan dalam kehidupan, itu bahagia. Subhanallah yang dimiliki. Nanti Allah mencatat, para malaikat duduk bersama kita. Cuma malaikat gak tinggal itu orang, ya subhanallah. Walaupun langsung merasakan, oh teh sholat subuhnya, masa kayak sholat subuh, orang gitunya, subhanallah. Kalau orang ada sepuh, mereka cai, untung ayah pengajian kita subuh pak wabuyo, ya. Kalau dia mulai pengajian sebelum subuh, subhanallah, aku kacai orang ngesudu, terus sholat tahajud, nah yang itu deh, kacai deh orang deh, masuk itu tera, masa dua, berarti orang itu dong, sholat ya teh, mobil pak, punya mobil tahun apa namanya 80, dibiarkan kereta, begitu dioper kan aja, nah itu teh itu, teh subhanallah, mereka malah tak membuat itu.
budak orang. Baheula ya urang termorah ya. Lari, kadu-kadu ya. Subhanallah. Ayeuna mah geus kolot, geus subuh gitu ya. Nah, kadang-kadang kacainya suka putra petrol. Lam cucu teh naon, babah di sana wae gitu kan subhanallah. Masuk itu tadi. Coba sami semua. Apakah tidak boleh kaya? Tentu boleh. Bahkan jika memang ia bisa menjadikan kaya, maka jadilah orang kaya dan tidak lupa gunakan kekayaan itu untuk membantu agama Allah dan mendorong sesama manusia yang perlu. Diingat, semakin kaya semakin dermawan, bukan semakin meningkatkan gaya hidup. Ada orang negara kaya meningkatkan gaya hidup kita, jadi tidak cukup gitu ya. Subhanallah, ada 70.000 orang dari umatku kata Rasul masuk surga tanpa hisab. Dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasul bersabda, ya dukhulul jannata min ummati sab'una magiro hisaban allati la yastarqibu la yatayaruna wa ala rabbihim yatawakkalun. Ada 70.000 orang dari umatku yang masuk surga tanpa hisab, yaitu yang tidak meminta diruqyah atau pengobatan dengan jampi atau mantra, tidak berperilaku sial karena melihat buruk dan hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari nomor hadis 6472. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa bukan kefakiran yang beliau khawatirkan atas umatnya, tetapi ketika sudah dibukakan dunia dan kekayaan sehingga membuat manusia lalai dari agama. Mereka hancur sebagaimana umat terdahulu yang kaya lagi kuat kemudian hancur. Di dalam hadisnya, mal faqru ahsana alaikum walakinni ahsana atau suto alaikum dunya kama basito ala makana qablakum patana pasuha kama tanapasuha patuhlikakum kama ahlakum. Pal makro ahsana alaikum, bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian. Walakinni ahsan antum soto alaikum dunya, namun aku khawatirkan akan dibentangkannya dunia kepada kalian. Kama basotat ala makana qablikum, sebagaimana telah dibentangkan kepada orang-orang sebelum kalian. Atanapusuha kama tanapusuha, lalu kalian berlomba-lomba mendapatkannya sebagaimana orang-orang yang sebelum kalian. Fatahlikakum kama ahlakum, maka dunia itu akan membinasakan kalian sebagaimana dia telah membinasakan orang-orang yang sebelum kalian. Hadis riwayat muttafaqun. Orang yang paling dijamin masuk surga, kata Allah, adalah orang yang istri yang ketika dia ada masalah dengan suaminya, dia segera minta maaf dan mencium tangan suaminya walaupun dia tidak salah. Ini berarti bukan soal salah atau benar, tapi soal siapa mau mengalah duluan karena dia tahu surga balasan. Masuk itu cara istilah. Sebelumnya berbuat salah, tapi betul terus orang minta maaf, Pak maaf saya, subhanallah. Tidak tahu karena surga itu adalah orang yang selalu minta maaf, subhanallah. Dan berapa gengsi yang punya banyak katanya. Mau cara gengsi, kalau salah itu minta maaf, gengsi, subhanallah. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat, bermasalah untuk jamaah dalam kehidupan sendiri. Kurang lebih mohon maaf. Mari kita berdoa. Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallallahu alaihi Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dari atas subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.